Hai, selamat datang ke channel YouTube Tarot Setok. Untuk Anda yang pertama kali hadir dalam reading saya, silakan subscribe, like, dan share video ini. Subscribe untuk memudahkan saya membacakan energi Anda. Untuk kali ini, reading yang saya akan lakukan adalah karakter pasangan Anda, bagaimana kepribadiannya, tutur katanya, karakter yang tersembunyi yang mungkin tidak dijangkakan, yang Anda tidak ketahui selama ini, itu adalah karakternya yang coba untuk disembunyikan, tidak tertonjol, tidak kelihatan dalam kehidupan seharian. Untuk mewakili energi pasangan Anda, saya ada 4 kumpulan di sini, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, dan kumpulan 4, dan diwakili oleh botol perfume. Dan sebagai pengetahuan Anda, reading ini tidak disponsor, tidak tidak ditaja oleh mana-mana jenama perfume. Cuma saya mewakilkannya dengan botol perfume yang saya ada. Kumpulan yang pertama, perfume Mary Kay. Saya tidak pasti bagaimana menyebutnya, namanya Blush Scent mungkin. Oke, jadi ini adalah kumpulan 1. Dan kumpulan 2 diwakili oleh botol perfume. Ini sebenarnya sudah lama saya simpan. Botol perfumenya sudah kosong, tapi saya masih simpan karena saya sangat suka aromanya. Ini adalah Body Shop, namun aromanya sudah tidak dikeluarkan oleh Body Shop lagi, jadi saya masih menyimpan botol ini karena walaupun sudah kosong tetapi masih ada aromanya ya, saya suka aromanya. Dan untuk kumpulan yang ketiga, ini sebenarnya pemberian daripada seorang kawan. Saya rasa 3 atau 4 tahun yang lalu. Saya tidak pernah menggunakannya, saya tidak pernah pakai, saya tidak pasti. Hmm, agak harum juga. Saya tidak tahu bagaimana menyebut namanya. Mungkin apa ya? Chandelisis. Saya harap betul sebutannya. Oke, jadi ini adalah kumpulan 3. Dan kumpulan yang keempat juga perfume Body Shop Black Mask. Jadi Anda boleh memilih lebih daripada satu kumpulannya, kumpulan 1, 2, 3, 4. Jika Anda terpanggil untuk memilih keempat-empat kumpulan juga boleh. Saya coba untuk menutup energi pasangan masa lalu. Jadi dalam reading ini hanya pasangan sekarang atau kemungkinan pasangan masa hadapan. Jika Anda hadir sebagai single, mungkin yang terbacakan di sini adalah pasangan masa depan Anda. Jadi boleh ambil waktu, boleh pause video ini jika perlu lebih waktu lagi. Apabila Anda sudah bersedia, kita bertemu di kumpulan yang Anda pilih. Hai kumpulan 1, selamat datang untuk Anda yang pertama kali bersama dengan saya. Ini adalah bacaan umum untuk karakter pasangan kumpulan 1. Oke, terlebih dahulu kita lihat oracle card yang Anda dapat. Kumpulan 1 Anda dapat card ini. Saya merasakan untuk kebanyakan Anda, kumpulan 1, Anda bertemu dengan pasangan Anda sama ada di tempat kerja. Pertemuan berlaku di tempat kerja, tempat Anda belajar di college, sekolah. Pertemuan yang berlaku secara tidak sengaja. Saya melihat kafe, perkenalan yang berlaku di kafe, pertemuan yang berlaku di berhampiran dengan tempat Anda bekerja, begitu energi yang saya lihat di sini. Untuk sebahagian Anda, pertemuan ini berlaku di tempat ibadat ataupun aktiviti keagamaan, aktiviti kemanusiaannya. Oke. Dan pertemuan ini sebenarnya, pertemuan Anda dengan pasangan Anda sebenarnya sudah tertulis dalam perjalanan hidup Anda. Pertemuan Anda dengan pasangan Anda ditakdirkan untuk mengubah sesuatu di dalam diri Anda, sama ada Anda sebagai memberi pembelajaran kepada pasangan Anda ataupun sebaliknya, pasangan Anda memberi pembelajaran kepada Anda.
mengajar, Anda saling memberi pelajaran untuk mengenal diri sendiri, untuk belajar bagaimana untuk mencintai dan dicintai oleh seseorang. Oke. Itu energi yang saya lihat. Dan maaf ya, tapi saya rasa message ini harus disampaikan juga. Ada di antara Anda yang hadir di sini, hubungan dengan pasangan tidak kekal lama. Karena pertemuan ini hanya untuk membawa Anda ke landasan yang tepat, ke jalan yang tepat, untuk menemui pasangan Anda yang sebenar. Karena ada di antara Anda tadi seperti yang saya katakan, Anda adalah karmic lesson. Ataupun ini adalah karmic relationship ya, saling memberi pengajaran, pembelajaran hidup. Belajar untuk mencintai dan dicintai. Jadi sebelum Anda menemui pasangan sebenar, pasangan yang tepat, Anda harus mengenal diri sendiri dahulu. Jadi bukan semua ya, ada di antara Anda yang tidak akan kekal lama dengan pasangan ini. Oke. Jadi kita lihat apa kata tarot kan. Berikan saya kad yang menjelaskan karakter pasangan kumpulan 1. Karakter yang tersembunyi dan karakter yang dapat dilihat, dapat diperhatikan. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia, yang tidak dijangkakan. Terlebih dahulu 5 karakter yang tidak menonjol dalam pasangan kumpulan 1. Karakter yang tidak begitu menonjol mungkin tidak disedari oleh kumpulan 1 ada di dalam dirinya. Dia seorang yang suka Dia seorang yang suka mempertahankan pasangannya. Saya tidak rasa untuk pasangan sahaja. Dia bersifat protektif, pelindung. Dia ada energi seperti itu. Dia seorang yang bersifat melindungi. Dan saya juga melihat seseorang yang menjalani kehidupan berlandaskan agama. Sama ada dia seorang yang alim yang benar-benar menjalani kehidupan seperti tuntutan agama ataupun tidak, tetapi dia memegang prinsip hidup beragama. Bagaimana yang saya menjelaskan? Karena ada orang dia tidak peduli tentang agama. Dia tidak menganuti mana-mana agama, tetapi untuk kumpulan 1, pasangan Anda, dia seseorang yang mahu menjalani kehidupan mengikut agama, beragama. Sama ada kalau dia kekal sebagai, sama ada dia akan terus kekal berada dalam agamanya sekarang, ataupun akan berubah pada masa akan datang. Yang pastinya dia jenis yang menjalani kehidupan berdasarkan agama. Mesti ada anutan agama begitu. Dan seseorang yang sangat mungkin agak overprotective, sangat melindungi. Jadi harus berhati-hati dengan orang yang punya karakter seperti ini. Seorang yang sangat melindungi, suka mempertahankan, memperjuangkan pasangan, karena ada kalanya akan ada kecemburuan yang berlebihan, akan membuatkan pasangan rasa terkongkong, rasa tidak ada kebebasan, karena dia punya sikap yang tidak mahu pasangannya, dia melindungi pasangannya daripada orang lain. Dia bukan saja tidak mahu pasangannya disakiti oleh orang lain, tetapi dia tidak mahu orang lain memiliki apa yang dimilikinya. Karakter tersembunyi, Queen of Wands. Dia suka penampilan yang menawan, yang menarik. Dia sukakan hal-hal yang menarik, yang cantik.
Mungkin kalau Anda tidak nampak dia menjaga penampilan dirinya, caranya berpakaian, tetapi sebenarnya dirinya yang sebenar, karakternya yang sebenarnya adalah ini. Dia suka menjaga penampilan diri. Dan dia suka pasangan yang berketerampilan, pasangan yang punya penampilan yang menarik. Dia menyukai hal-hal yang cantik, yang indah. Nah, bila saya katakan hal-hal yang cantik, hal-hal yang indah, dia mungkin juga sukakan artwork, kesenian, hal-hal yang berkaitan dengan kesenian. Dia ada the devil card. Oke, energi ini dari awal tadi saya sudah sebutkan. Overprotective itu ada. Jadi mungkin ada juga saya merasakan seseorang yang posesif di sini. Seorang yang posesif. Nah, ada kalanya seseorang yang posesif ini dia mahu keinginannya, dia mahu pasangan menjalani kehidupan seperti apa yang diinginkannya, menurut kehendaknya. Pasangan harus menjalani kehidupan seperti yang dikehendakinya. The Justice card dan Page of Swords. Saya melihat seseorang yang suka berkomunikasi. Dia dia juga tidak boleh terima pengkhianatan. Tidak boleh menerima pengkhianatan, pembohongan. Tapi tidak semestinya dia tidak melakukan hal itu. Karena setiap manusia itu ada waktunya. Ada waktunya dia harus membuat keputusan untuk menyembunyikan beberapa perkara dalam hidupnya. Tetapi kalau saya melihat di sini energinya, seboleh-bolehnya dia akan coba untuk sentiasa menjalani kehidupan yang berterus terang dengan pasangan. Dia coba menjalani kehidupan seperti itu karena dia juga tidak suka dikhianati. Energi seseorang yang tidak suka dikhianati sangat besar di sini. Saya tidak tahu kenapa hal ini saya dapat satu, saya diberi gambaran seseorang yang boleh berkomunikasi dengan alam roh. Oh, wow. Kebolehan yang tersembunyi mungkin, sama ada dia sadar ataupun tidak sedari, dia ada kebolehan untuk berkomunikasi dengan dunia roh. Agak suka menjalani kehidupan menurut peraturan. Saya melihat seseorang yang tidak gemar melanggar peraturan. Sama ada peraturan undang-undang, sama ada undang-undang dunia, ataupun undang-undang agama. Jarang sekali dia melanggar peraturan. Berikan saya karakter pasangan kumpulan 1. Karakter, kepribadian pasangan kumpulan 1 yang harus diketahui oleh kumpulan 1 sebagai panduan. Karakter pasangan kumpulan 1.
saya kembali mengingatkan untuk ada di antara Anda ini adalah pasangan masa depannya, ada juga yang berada di pasangan sekarang. Desta, perhatian. Sama ada dia seorang yang selalu mendapat perhatian karena dia menjaga penampilan diri. Sama ada dia seorang yang selalu mendapat perhatian orang luar. Dan dia juga suka diberi perhatian. Kata-katanya dia pemilihan perkataannya membawa perubahan kepada orang lain. Jadi sama ada perkataan yang digunakan itu perkataan yang tajam, yang tidak senang didengar, ataupun kata-kata yang memotivasikan, kata-kata yang baik, tapi pasnya itu akan membawa kepada perubahan orang lain. Sekali lagi, energi seseorang yang ada spiritual gift. Saya lihat di sini. Dia punya kebolehan spiritual. Dia ada Empress energy. Dia mungkin seorang yang workaholic. Okay? Saya melihat energi seseorang yang tekun bekerja, fokus kepada pekerjaan, fokus kepada keuangan. Malah mungkin untuk sebahagian besar Anda, dia seorang yang workaholic karena The Empress berada bersama dengan The Devil card. Kalau dia lelaki ada sifat kebapaan, kalau dia wanita punya sifat keibuan. Overprotective. Sekali lagi muncul di sini. Dia ada Knight of Pentacles. Stabil dari segi keuangan. Bukan saja dia sentiasa mengejar kestabilan keuangan, tetapi dari segi emosi, dia selalu nampak tenang. Dan ini seseorang yang bukan sahaja sukakan keadilan, tetapi tidak mudah untuk diperbodohkan. Banyak perkara yang dalam diam dia tahu. Ini energi seseorang yang suka memerhatikan situasi. Jadi dia belajar daripada situasi. Sangat sukar untuk menyembunyikan kebenaran daripadanya. Okay. Saya rasa itu saja karakter pasangan Anda yang saya lihat di sini. Yang harus Anda ketahui. Dia ada energi The Death card dan The Wheel of Fortune. Jadi kalau saya merasakan energi yang dia ada di sini, jika dia merasakan ada pengkhianatan berlaku terhadapnya, dia tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan. Ada sedikit energi pendendam di sini. Okey. Nah, sama ada dia sendiri melakukan tindakan untuk berdendam ataupun kerana saya mengesan energi
seseorang yang punya kebolehan spiritual. Jadi sama ada malaikat penjaganya, leluhurnya, apapun yang ada bersama dengannya akan bertindak untuk membalas ketidakadilan yang berlaku kepada dirinya. Okay. Wow, saya tidak sangka cerita seperti ini yang saya dapat dalam energi pasangan kumpulan 1. Okey, jadi hanya itu message yang saya ada untuk kumpulan 1. Kita beralih ke kumpulan seterusnya. Seandainya Anda memilih lebih daripada satu kumpulan, kita bertemu di kumpulan yang seterusnya. Hai, ini adalah bacaan umum untuk karakter pasangan kumpulan 2. Jika Anda pertama kali hadir dalam reading Pick a Card Reading Tarot Tosotok, sudi-sudikan like, subscribe ke channel ini untuk memudahkan saya membaca energi Anda pada masa akan datang, pada reading untuk masa akan datang. Okey, jadi kita teruskan ke pembacaan energi. Karakter pasangan kumpulan 2, kumpulan yang memilih botol perfume ini. Okey, jadi terlebih dahulu kita lihat apakah oracle card Anda. Card Delusion. Okey. Melalui card ini saya mengesan energi seseorang yang punya semangat juang yang tinggi untuk mengejar impian dan cita-citanya. Jadi pasangan Anda seorang yang suka bermimpi, mimpi indah. Dia punya impian indah untuk punya masa depan yang cerah. Jadi kalau saya merasakan pasangan Anda sejak dari awal pertemuan dengan Anda kumpulan 2, dia tidak ada niat tersembunyi. Walaupun kadnya delusion, tapi saya tidak. Saya tidak mengesan energi yang seperti itu. Tidak ada niat lain, tidak ada niat yang negatif. Niat asal bersama dengan kumpulan 2 adalah benar-benar niat yang tulus untuk menjalin hubungan. Hubungan suci saya mendengar. Okay? Jadi dia juga seorang yang berjiwa romantik. Jadi saya tidak hairan kalau kebanyakan Anda kumpulan 2, pasangan Anda suka memberi. Suka sentiasa memberikan pemberian, mungkin bunga, kata-kata yang pemilihan perkataan yang indah untuk kumpulan 2. Saya mengesan energi seseorang yang selalu mengungkapkan kata-kata cinta terhadap pasangannya. Anda mungkin selalu mendapat hadiah, bunga. Ini seseorang yang jarang sekali melupakan tarik-tarik penting dalam hubungan. Okay? Tarik-tarik penting pasangan. Dia jenis yang suka meraihkan cinta. Kecualilah kalau hubungan Anda ada masalah. Dia lebih kepada emosi berbanding pikiran, karakternya. Oke, kita lihat apa kata tarot card tentang karakter pasangan kumpulan 2. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan karakter pasangan kumpulan 2. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terahsia, hal yang tidak dijangkakan, sesuatu yang tidak diketahui, tidak menonjol, tidak diketahui oleh kumpulan 2, dan tidak menonjol sikapnya, kepribadiannya, yang selama ini tidak disadari mungkin oleh kumpulan 2. Nampak tapi tidak jelas. Terlebih dahulu, berikan saya karakter tersembunyi. Karakter tersembunyi pasangan kumpulan 2. Bila saya katakan karakter tersembunyi, sikap kepribadiannya yang kurang menonjol ataupun tidak ditonjolkan, tidak ditunjukkan sangat oleh pasangan Anda. Okay. Dia ada di Empress. Dia seorang yang sangat, kalaupun nampak kasar, Anda nampak dia seperti kasar. Ini energi Libra dan juga Taurus ya. Jadi ini match dengan saya katakan tadi, dia seorang yang sangat dia seorang yang suka mengekspresikan rasa cinta melalui kata-kata. Jadi Libra dan Taurus
berada di planet cinta ya. Jadi kalau saya melihat di sini seorang yang punya sifat keibuan, tidak kiralah dia lelaki atau perempuan, punya sifat keibuan, seorang yang ada rasa cinta, ada rasa kasih. Rasa cinta dan kasih yang tulus terhadap pasangannya, tetapi sangat sukar untuk, dia agak keras hati, sukar untuk mengubah pendapatnya. Kalau kalau sesuatu itu diinginkannya, dia berusaha untuk mendapatkannya. Nah, dari awal tadi saya mengatakan dia seorang yang punya semangat juang yang tinggi untuk mencapai impian dan cita-citanya. Jadi saya mau, saya mesti dapat. Itu energi yang dia ada. Nah, energi yang terbacakan di sini sama ada pasangan sekarang ataupun pasangan masa hadapannya. Seandainya Anda single, ini adalah karakter pasangan masa hadapan Anda. Dia seorang yang berkecukupan. Pandai menjaga penampilan diri. Nah, bila saya kata berkecukupan, dia sentiasa, lucknya agak bagus ya. Lucknya agak bagus. Apapun pekerjaan yang dia lakukan, dia pandai mengatur keuangannya. Sehingga kan dia sentiasa berkecukupan. Malahan dia sentiasa berada dalam energi berkelimpahan. Jadi bila berada dalam energi berkelimpahan ini maksudnya, tidak semestinya dia punya uang yang banyak, tetapi dia sentiasa dapat mencukupi keperluan dirinya. Dia seorang yang menarik, tampan, menawan, cantik, anggun. Walaupun pada pandangan mata orang lain dia tidak seperti itu, tetapi dia seorang yang punya confidence level yang sangat tinggi. Dia boleh menerima sifat penampilan dirinya dengan baik, dengan positif. Sentiasa memandang diri dari sudut yang positif. Karakter tersembunyi. Pasangan kumpulan 2. Dalam pikirannya, wang. Saya terjemahkan dalam bentuk perkataan, tapi saya mendengar money. Perbualannya berkisar kepada rezeki, berkisar kepada bagaimana untuk mencapai kejayaan. Dan itu adalah komunikasi hariannya, itu adalah energi hariannya. Nine of Pentacles, dia seorang yang independence. Dia seorang yang sangat berdikari, boleh berdiri di atas kaki sendiri, jarang sekali minta bantuan. Selagi dia boleh melakukan, dia akan lakukan. Lelaki ataupun perempuan, siapapun pasangan Anda, dia memang seorang yang jenis berdikari. Berusaha untuk melakukan sesuatu, menyelesaikan masalah dengan usahanya sendiri dahulu sebelum meminta pertolongan orang lain. Dia mudah untuk dibawa berbincang. Maksud saya, boleh dibawa berbincang, pertukaran ide, hal yang berkaitan dengan rezeki, dengan keuangan. Tetapi untuk mengubah pendapat dia, mengubah keinginannya untuk mencapai sesuatu, itu sangat sukar. Orangnya sangat grounded. Di Hierophant. Oke, di Hierophant ini orang yang boleh dipercayai. Kalau saya merasakan energinya di sini, boleh diberi tanggung jawab yang besar. Kepakarannya mungkin, sama ada Anda sadar ataupun tidak sadari, kepakarannya adalah menjadi ketua dalam satu jabatan, boleh menjadi ketua, tetapi dia dapat memberi komitmen terhadap tugasan sebagai seorang ketua, sebagai seorang leader. Kebanyakan Anda, kumpulan 2 pasangan Anda berada di dalam bidang perkeranian, pendidikan, bidang pengurusan. Oke. Tetapi yang pastinya di sini,
Dia seorang yang punya boleh memberi komitmen yang tinggi. Juga setia. Okay. Dia ada justice card. Energinya sama seperti kumpulan satu ya. Mungkin, saya juga merasakan seperti ada sedikit persamaan energinya dengan kumpulan satu. Anda mungkin tertarik dengan reading kumpulan satu. Tetapi saya merasakan, satu-satunya yang tidak ada di dalam kumpulan dua, pasangan Anda di kumpulan dua, ialah kebolehan spiritual yang sangat tinggi. Karena kumpulan satu, energinya sama, cuma dia ada satu kebolehan spiritual. Jadi kualiti yang sama dengan kumpulan satu, cuma apa yang tidak ada dalam kumpulan satu, ada dalam kumpulan dua adalah hal yang berkaitan dengan rezeki, keuangan dan rezeki. Jadi mungkin ada message buat Anda di kumpulan satu. Ada sesuatu yang harus kamu pelajari tentang pasangan Anda di kumpulan satu. Saya merasakan kumpulan dua. Jadi letak menurut intuisimu, ambil bahagian yang tepat yang sesuai dengan pasangan Anda. Mungkin dia tidak ada kebolehan spiritual. Mungkin dia tidak boleh berkomunikasi dengan alam roh. Tetapi ada quality lain di kumpulan satu yang Anda boleh ambil untuk dijadikan sebagai panduan. Gabungkan dengan energi di kumpulan dua. Karena saya merasakan energi yang sangat kuat berada di kumpulan satu. Ada keterikatannya ya, kesinambungan dengan kumpulan satu. Jadi dia juga ada justice card. Dia energi seseorang yang sukakan keadilan. Dan dia sukakan keadilan sebenarnya. Itu hal yang saya lihat di sini. Walaupun dia sukakan keadilan, dia tidak suka dikhianati. Tidak semestinya dia jenis yang, dia ada di Hierophant. So, orangnya jenis ikut buku, ikut peraturan. Saya selalu menggunakan istilah ikut buku. Seseorang yang ikut buku. Seorang yang sangat mengikuti peraturan. Malahan untuk kumpulan dua agak sukar untuk dibawa berbincang jika hal yang berkaitan dengan peraturan. Jadi setiap tindakan yang dilakukan itu harus mengikuti peraturan yang tersedia. Itu energi yang dia ada ya. Penjelasan lanjut, karakter pasangan kumpulan 2. Karakter pasangan kumpulan 2. Karakter yang agak menonjol, sangat menonjol. Karakter yang tidak disembunyikan, tidak coba untuk disembunyikan oleh pasangan kumpulan 2. Sebagai pencerahan dan penjelasan kepada kumpulan 2. Karakter pasangan kumpulan 2. Knight of Cups. Kumpulan 1 dapat King of Cups. So, kumpulan 1, energi kumpulan, mereka tidak dapat Knight King. Maaf. Tetapi energi King of Cups ada di kumpulan 1. Oke, jadi kalau saya merasakan di sini Knight of Cups. Oke, ini cuma penjelasan penguatan kepada energi yang saya dapat dari Oracle card. Dia seorang yang suka meraihkan cinta. Suka komunikasi, penggunaan perkataan yang baik-baik, perkataan yang indah dalam message. Ten of Cups ya. Family man begitu. Seorang yang sangat mementingkan keharmonian keluarga. Dia lebih mementingkan ahli keluarga. Jadi
Okey, ini agak kontras dengan energi kumpulan satu ya. Karena dia ada Knight of Cups dan Ten of Cups. Jadi ini energi seseorang yang berusaha untuk bersama dengan keluarga. Okay. Ada hari khusus untuk keluarga, menghabiskan waktu untuk keluarga. Dia menginginkan keluarga yang harmoni, keluarga yang bahagia. Dia juga ada the Death card. Dan Seven of Swords. Wow. Apa ya? Ini seperti energi seseorang yang belajar daripada kesilapan masa lalu. Dia pernah dikhianati dan dia juga pernah mengkhianati pasangan masa lalu, tetapi hal itu sudah lama berlalu bagi dirinya. Dia memulakan hidup baru, menjalani kehidupan baru. Cara baru. Tidak ada pengkhianatan. Saya merasakan energi seseorang yang mengkhianati karena dia pernah dikhianati dan hal itu dia sudah belajar daripada kesilapan lalu bahwa mengkhianati itu walaupun dikhianati tetapi mengkhianati semula itu tidak semestinya membawa kebaikan. Jadi ini adalah dia seseorang yang dilahirkan semula. Menjalani kehidupan dengan energi baru, cara baru. Nine of Swords. Apakah Nine of Swords? Dia, kalau Anda perhatikan, dia seorang yang sangat ada masanya dia dibelenggu oleh rasa tidak yakin diri. Dibelenggu oleh pikiran-pikiran negatif. Itu yang dapat diperhatikan daripada luaran. Dia sentiasa memikirkan hal-hal yang negatif, dia sentiasa ada kecurigaan terhadap pasangan. Mungkin karena ini dia pernah dikhianati. Ya. Tetapi kalau saya melihat energinya di sini, energi masa lalunya. Kadang-kadang masih ada situasi seperti ini, sikap ini keluar, berpikiran negatif, ada insecurity, rasa tidak selamat dalam hubungan. Karena ini, justice card, dia ada justice card, sesuatu yang engkau tidak ketahui. Dia inginkan keadilan, ketulusan dalam hubungan. Di bawah deck the Sun card. Oh, okay. Ini seseorang yang sangat pandai menyembunyikan rasa kecewa. Dia pandai menyembunyikan rasa kecewanya terhadap pasangan. Okay. Dia sentiasa kelihatan ceria walau apapun situasinya. Walaupun dia merasa sedang disakiti, merasa tersakiti, walaupun dia rasa seperti dia mahu pergi daripada situasi ini, tetapi dia sangat pandai menyembunyikan emosinya. Oke, jadi itu message yang saya ada untuk kumpulan 2. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan jika Anda memilih lebih daripada satu kumpulan. Kita bertemu di kumpulan yang seterusnya. Bye. Hello kumpulan 3. Untuk Anda yang memilih botol perfume ini adalah bacaan secara umum untuk karakter pasangan Anda. Jadi terlebih dahulu kita lihat apa oracle card yang Anda dapat. Anda dapat oracle card ini. Saya merasakan untuk kebanyakan Anda kumpulan 3 saya seperti mengesan hubungan dari teman biasa menjadi hubungan kekasih, daripada
Ada di antara Anda ini adalah teman zaman sekolah, sahabat zaman kanak-kanak, seseorang yang sudah Anda kenali sebelum ini, hubungan bertukar menjadi pasangan kekasih, menjadi suami istri gitu. Energi yang saya rasakan di sini. Mungkin berkenalan di college. Dan melalui oracle card ini saya merasakan energi seseorang yang sangat, kalau dia seorang wanita penuh dengan keibuan, lemah lembut, secara luarannya nampak lemah lembut. Tidak semestinya dia seorang yang lemah, tidak ya. Jika dia lelaki, bersifat kebapaan. Ada sifat kepimpinan juga. Seorang yang sangat kuat. Bukan saja dari segi ketabahan ya, maksud saya. Kuat secara fisikal. Suka makan sayur. Nah, ini ini kumpulan yang pertama yang saya diberi message tentang jenis makanan yang dia sukai. Seorang yang suka makan sayur katanya. Mungkin tidak tepat untuk semua orang, tapi iya. Ada di antara Anda yang punya pasangan yang dalam hidangannya mesti ada sayur-sayur. Saya mendengar sup. Oke. Suka keindahan alam sekitar, alam semula jadi. Sukakan keindahan alam semula jadi. Mungkin suka hiking, suka melancong mungkin. Itu juga energi yang saya rasakan di sini. Oke, kita lihat apa kata tarot card. Mohon berikan saya card yang menjelaskan karakter pasangan kumpulan 3, tutur bahasanya, kepribadiannya. Karakter pasangan kumpulan 3 untuk dijadikan sebagai panduan oleh kumpulan 3. Semoga melalui reading ini ada sesuatu yang positif yang dapat diketahui, diambil oleh kumpulan 3 untuk dijadikan sebagai panduan hidup, panduan untuk mewujudkan keharmonian dengan pasangan. Terima kasih. Karakter tersembunyi. Nah, bila saya menyatakan karakter tersembunyi, membacakan karakter tersembunyi, tidak semestinya kepribadian yang Anda langsung tidak ketahui, tetapi mungkin itu adalah ciri-ciri sifat kepribadiannya yang coba disembunyikannya. Dia berusaha untuk tidak dapat dilihat oleh orang lain, sesuatu yang tidak ditonjolkannya. Kamu ada Ace of Cups. Oh, oke. Ini juga sudah saya bacakan dari tadi. Dia seorang yang caring ya, memberi perhatian, penyayang. Dia seorang yang sangat penyayang. Jadi oleh karena ini adalah karakter tersembunyi. Ya, sesuatu yang tidak ditunjukkannya secara luaran. Jadi mungkin jarang sekali, sejak akhir-akhir ini mungkin jarang sekali dia menunjukkan rasa cinta dengan perkataan. Dia lebih kepada mencurahkan kasih sayang melalui perbuatan. Dia juga seorang yang punya hati yang lembut, punya hati yang sangat, ya, dia mudah tersentuh. Oh, oke ya. Dia mudah tersentuh. Jiwanya lembut, mudah tersentuh. Saya merasakan seorang yang penuh dengan rasa empati. Dan bukan sahaja mengasihi orang lain, penuh empati terhadap orang lain, tetapi dia juga pandai mencintai diri sendiri. Nah, ada waktunya kalau mungkin dalam sepanjang perhubungan dengan
dengan pasangan Anda, kumpulan 3, mungkin Anda sedari ada kalanya dia seolah-olah tidak mempedulikan pasangannya karena dia juga tahu bagaimana untuk mencintai diri sendiri, mencurahkan kasih sayang terhadap diri sendiri. Bukan overprotective ya. Ini energi seseorang yang mempertahankan keharmonian hidupnya. Jadi ini saya merasakan untuk kebanyakan Anda, kumpulan 3, hubunganmu dengan pasanganmu nampak seperti, walaupun dia permulaannya dimulai dengan persahabatan, berubah menjadi hubungan kekasih ataupun menjadi suami istri, tetapi hubungan masih lagi seperti sahabat, masih saling berkongsi masalah, berkongsi pendapat. Kalau ini yang saya lihat, saya merasakan di sini. Sama ada Anda perasan ataupun tidak, dia sangat protektif. Dia mempertahankan orang yang disayanginya. Dia tidak, seboleh-bolehnya dia tidak ingin melihat orang yang dicintainya disakiti. Tetapi dalam masa yang sama dia juga coba untuk melindungi keharmonian hidupnya, keselamatan dirinya. Dia sangat menjaga perasaannya juga, tidak mau disakiti. Saya merasakan energi Libra di sini ya. Energi Libra juga Taurus. Ya. Melindungi diri daripada melindungi diri daripada dilukai, tetapi dalam masa yang sama coba untuk menjaga perasaan orang yang dicintai daripada terluka. Jadi dia agak berhati-hati, dia sangat berhati-hati. Setiap tindakan yang dia lakukan, dia pikirkan dahulu. Ini orang yang berpikir sebelum bertindak. Jadi adakah tindakan yang diambilnya itu membawa kemenangan kepada dua-dua pihak. Ini energi yang saya lihat di sini ya. Page of Swords. Suka mencari informasi sebelum. Oke, jadi energi Gemini, Libra, Aquarius juga sudah saya mulai terasakan di sini. Walaupun itu tidak ada dalam carta astrologinya, tapi dia memiliki sifat seperti itu, suka mencari informasi sebelum bertindak. Bukan sahaja dia berpikir sebelum bertindak, tetapi dia mencari kebenaran tentang satu perkara sebelum bertindak, mencari informasi. Nah, ini harus berhati-hati. Kalau dia sudah mula bertanya, ada kalanya kalau dia bertanya itu, dia sudah ada jawaban sebenarnya. Dia hanya mencari kepastian sahaja, mencari confirmation daripada mulut orang yang ditanyakannya. Karakter tersembunyi. Oh, dia seorang yang sangat rajin bekerja, rajin berusaha. Suka kan craft tangan mungkin. Suka membina sesuatu. Dia jenis dia seorang yang sama ada jenis yang suka membina sesuatu, membaiki, energinya begitu. Membina dan membaiki. Saya melihat seseorang yang saya melihat mekanik begitu ya. Memperbaiki kereta, kendaraan. Satu lagi, agak posesif. Nah,
setiap individu, tapi saya merasakan energi ini ada pada semua orang. Sama ada dia mampu mengawal diri ataupun tidak, itu saja yang membezakan. Punya rasa ingin memiliki pasangan, tidak mahu berkongsi dengan pasangan. Saya rasakan semua itu sebenarnya setiap individu itu, semua orang ada karakter ini. Karena seseorang yang rela berkongsi secara semulajanya sejak dari awal pertemuan, rela berkongsi dengan pasangan, tidak peduli dengan siapa pasangannya bersama. Saya rasa itu tidak pernah wujud rasa cinta terhadap di dalam dirinya, tetapi lebih kepada sama ada Anda adalah tanggung jawabnya, dia melihat Anda sebagai tanggung jawabnya, ataupun sumber sesuatu, menjadi sumber sesuatu, sumber keuangan, sumber rezeki, sumber untuk menjadi batu loncatan untuk kejayaan seperti itu. Tetapi saya tidak rasa dia ada niat tersembunyi dalam hubungan ini. Karena bagi saya kalau dalam relationship jika ini ada, energinya the devil card dan ace of cup dan seven of wands ini bila keluar bersama, saya mengesan energi seseorang yang tidak mahu berkongsi pasangannya. Cuma kadang-kadang ada yang keterlaluan sehingga membunuh rasa cinta pasangan terhadap dirinya. Untuk energi pasangan Anda, kumpulan 3, saya tidak pasti kalau hubungan sebelum ini ataupun di awal hubungan ini Anda pernah melalui situasi sehingga rasa terkongkong. Karena saya tidak mengesan energi narsisis di sini ya. Cuma the devil kan yang dia ada adalah tidak mahu Anda dimiliki oleh orang lain. Mungkin ada kalanya dia agak menunjukkan sikap cemburu yang sangat kuat. Mungkin dalam diam sehingga saat ini dia masih lagi ada rasa cemburu karena dia ada Page of Swords. Walaupun dia seperti tidak mempedulikan Anda, kumpulan 3, karena mungkin jika dia berada dalam energi itu seolah-olah tidak peduli terhadap Anda, itu adalah karena dia tidak mahu Anda rasa terkongkong dalam hubungan. Dia tidak mahu Anda rasa terlalu diperhatikan sehingga rimas dan sehingga punya keinginan untuk pergi dari hubungan ini. Jadi walaupun Anda rasa dia tidak memperhatikan, dia tidak peduli, tapi sebenarnya dia sangat peduli. Di saat dia rasa seperti ada sikap kumpulan 3 yang meragu-ragukannya, timbul keraguan-raguannya, dia mulai mencari informasi benar ataupun tidak. Nah, ini yang saya suka dengan pasangan Anda. Dia mencari informasi kebenaran tentang kecurigaan. Dia coba untuk membuktikan intuisinya salah. Dia coba untuk membuktikan kecurigaannya itu salah dengan mencari informasi. Dia mencari kebenaran satu perkara sebelum bertindak untuk bertanyakan kepada pasangan. Okay. Saya juga merasakan rasa cinta. Dia punya rasa cinta yang kuat terhadap kumpulan 3. Dia punya keinginan bersama dengan kumpulan 3 yang sangat kuat juga saya merasakan di sini untuk sebahagian besar Anda kumpulan 3. Oke. Di bawah deck kamu ada The Hermit card. Jadi saya merasakan ada di antara Anda kumpulan 3 yang pasanganmu nampak seperti pendiam, tidak banyak bercakap, tetapi kalau sudah mulai bercakap tidak boleh disuruh diam.
dia akan terus bercakap. Karena dia memiliki kualiti seseorang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Jadi ada banyak perkara yang dia tahu, banyak pengalaman hidup. Jadi kalau dia sudah mula berkongsi ilmu yang dia ada, pengalaman yang dia ada, dia tidak akan berhenti bercakap. Itu energi yang saya terasakan juga di sini. Oke, tunjukkan kepada saya karakter lain pasangan kumpulan 3. Jadi ini sama ada pasangan Anda sekarang ataupun mungkin pasangan masa hadapan Anda. Jika Anda hadir di sini sebagai single, ini adalah pasangan masa depan Anda ya. Kumpulan 3. Karakter lain pasangan kumpulan 3. Sesuatu yang memang nampak. Karakter yang terlihat secara jelas. Three of Cups. Nampak seperti dia ini suka berpasangan, sentiasa mahu bersama, sentiasa ada pasangan begitu. Nampak seperti jenis orang yang suka bercerita dengan pasangan lawan jenisnya. Orang yang punya jantina berbeza dengannya. Tetapi saya merasakan energi seorang yang peramah. Dia suka bercerita. Nah, dari awal tadi saya katakan, dia seorang yang pada awalnya, di awal pertemuan dengan orang lain dia pendiam, tetapi bila sudah mula bercakap, tidak boleh berhenti bercakap. Sebab itu saya mengesan energi Libra Gemini, Aquarius di sini. Oke, seorang yang peramah, suka bercerita juga. Lagi sekali energi Gemini, Nine of Swords, dia ada Nine of Swords. Sentiasa berpikir, sentiasa banyak pikiran. Mindanya tidak pernah berhenti bercakap. Minda bukan mulut. Mindanya tidak pernah berhenti bercakap. Jadi secara luarannya orang nampak dia sangat negatif. Sentiasa ada pikiran-pikiran negatif. Tapi bagi dirinya, pikiran negatif yang Anda lihat itu karena dia seorang yang suka mencari informasi. Dia suka karena dia jenis yang mempertahankan keharmonian, kebahagiaan dirinya sendiri, kebahagiaannya bersama dengan pasangannya. Dia jenis yang mempertahankan hubungan dengan pasangan, mempertahankan keselamatan pasangan. Karena itu dia sentiasa ada pikiran negatif. Ada kalanya kamu melihat dia sebagai seorang yang sentiasa berpikiran negatif. Untuk sebahagian Anda, kumpulan 3, pasangan Anda suka bergosip. Mungkin. Jadi ada dua perkara. Memang suka bergosip, jenis yang bergosip, mendengar gosip, tidak semestinya dia ikut. Dia ikut sama-sama bergosip dengan orang lain, tapi dia lebih kepada mendengar gosip. Karena saya mengesan energi seseorang yang suka mencari informasi. Jadi dalam diam, dia mendapatkan informasi daripada gosip orang lain. Tetapi pada akhirnya, dengan mendapatkan banyak informasi tentang gosip orang lain, cerita tentang orang lain, ia membawa kepada pikiran negatif. Menyuntik pikiran negatif terhadap kepada dirinya sendiri. Three of Swords. Kadang-kadang sikapnya mengecewakan orang lain, membawa kekecewaan terhadap orang lain. Karena dia ada Seven of Wands. Mempertahankan keharmonian diri, kebahagiaan diri. Mempertahankan keselamatan. Dia sentiasa berusaha untuk dia berusaha untuk keselamatan lah begitu. Sentiasa memikirkan keselamatan diri, keselamatan pasangan, keselamatan keluarga. Karena itu sentiasa ada waktunya orang lain akan sentiasa merasa kecewa terhadap dia. Sukar untuk menerima kekalahan, sukar untuk menerima perubahan. Ada kalanya dia berada dalam energi ini. Karena dia dapat Death of Card in reverse. Card ini sebenarnya saya tidak
Saya tidak susun secara terbalik dan saya tidak membacakan energi secara terbalik juga. Tetapi ada sebab bila saya menyusun semula deck ini ada yang terbalik. Karena dari awal intention saya adalah ini untuk energi kumpulan 3 ya. Jadi dia dapat Death of Cup terbalik. Seorang yang terlalu sukar untuk mengalami perubahan, bukan tidak akan mengalami perubahan, bukan tidak akan menerima perubahan. Seandainya sudah terpaksa dia harus mengalami perubahan itu, iya dia akan mengalami perubahan. Tetapi ini seseorang yang sukar untuk menerima perubahan, kadang-kadang sukar untuk menerima rejection, penolakan. Dan sukar untuk mengucapkan selamat tinggal, sukar untuk berpisah. Jadi kalau dalam keluarga ada yang pergi, meninggalkan Anda selama-lamanya, dia mengambil masa untuk keluar daripada energi 3 pedang, kecewa, sedih, rasa kesepian, kesunyian, rasa kehilangan itu, dia sangat mengambil waktu yang lama untuk keluar daripada energi itu. Begitu juga kalau mengalami perpisahan dengan pasangan. Itu adalah sisi gelapnya. Posesif. Seorang yang tidak dapat meluk. Apa yang menjadi miliknya, baginya itu akan seharusnya sentiasa menjadi miliknya. Sukar untuk melepaskan sesuatu. Ace of Swords. Oke, ini yang kelihatan, menonjol. Sentiasa mencari penjelasan terhadap satu perkara, sentiasa bertanya, sentiasa punya ide yang baru, ide yang bernas. Karena karakter tersembunyinya adalah sentiasa mencari informasi, sentiasa belajar suatu perkara. Jadi kalau orang lain melihat dia sebagai seorang yang sentiasa ada ide yang bagus, ide yang tepat. Jadi boleh dijadikan sebagai sumber rujukan untuk beberapa perkara. Obsesinya untuk mencari informasi itu mencari informasi sangat kuat. Okay. Oke, jadi saya rasa hanya itu message yang ada untuk kumpulan 3. Jika Anda memilih kumpulan 4 juga, kita bertemu di reading kumpulan 4. Terima kasih atas perhatian. Jika belum subscribe, sudi-sudikan like, subscribe, share video ini. Kumpulan 4, hai. Ini adalah bacaan secara umum untuk karakter pasangan Anda. Ini untuk kumpulan yang memilih botol perfume ini. Kita lihat apakah karakter pasangan Anda. Dan oleh kerana ini bacaan umum, saya terpanggil untuk menjelaskan bagi kumpulan 4 walaupun sudah di awal reading, semasa pemilihan kumpulan sudah saya katakan, tetapi saya seperti diminta untuk menegaskan sekali lagi, bukan semua yang terbacakan dalam kumpulan 4 ini adalah energi pasangan Anda. Sebahagian kecil, mungkin 1 atau 2 karakter yang terbacakan di sini bukan semestinya ada kepada pasangan Anda. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masingnya untuk memilih. Coba perhatikan menurut intuisimu, menurut pemerhatianmu, apa yang engkau lalui dengan pasanganmu, adakah ini tepat sesuai seperti yang dilalui, seperti apa yang ada dalam pasangan Anda. Oke, jadi saya harap ini dipahami. Untuk yang pertama kali hadir dalam reading saya, selamat datang, terima kasih. Saya harap reading ini dapat memberi panduan positif kepada Anda. Ada perkara positif yang Anda dapat dalam reading ini. Semoga ini dapat mewujudkan keharmonian di dalam diri Anda sendiri ya. Dijadikan sebagai panduan pembelajaran hidup. Juga saya merasakan seperti itu. Oke, jadi kita teruskan ke pembacaan energi pasangan, karakter pasangan Anda, kumpulan 4. Terlebih dahulu kita lihat oracle card yang Anda dapat card karma. Jadi saya mengesan energi. Nah, kehadiran pasangan Anda dalam hidup Anda, kumpulan 4, sama ada, saya katakan sama ada ya.
sama ada kehadirannya adalah untuk membuatkan engkau menyedari kesilapan masa lalu dan harus mengubah beberapa sifat kepribadian di dalam diri Anda, harus diubah dan harus berdamai dengan masa lalu. Okay. Kehadirannya adalah untuk membuatkan Anda sadar bahwa Anda harus berdamai dengan kesilapan masa lalu, memperbaiki diri, dan juga sebaliknya Anda menjadi sumber ataupun membawa pembelajaran hidup kepada diri pasangan Anda untuk membawa perubahan ke dalam diri pasangan Anda. Nah, bila saya katakan Anda adalah karma kepada sesama sendiri, sebahagian besar Anda ini bukan pasangan selamanya buat Anda. Sebahagian kecil ya dalam yang hadir dalam reading ini, dia adalah pasangan Anda selamanya karena perubahan yang dia lalui itu membuatkan Anda ditemukan sebagai bukan saja menjadi pengubah kepada dirinya, sikapnya, kepribadiannya, tetapi mengubah apa yang negatif ya. Dan dia akan menjalani kehidupan yang positif bersama dengan Anda. Jadi sebahagian kecil ini adalah pasangan Anda selamanya. Sebahagian besar Anda dia bukan pasangan selamanya ya. Karena Anda menjadi karma sesama sendiri. Menjadi pemangkin kepada perubahan sesama sendiri. Saya juga melihat energi seseorang di sini yang pasangan Anda seorang yang jarang sekali menunjukkan kemarahan, jarang sekali menunjukkan rasa tidak puas hati, mungkin agak pendiam, tetapi sebenarnya dia cepat berkecil hati. Ada sikap panas barannya, seorang yang panas baran, tetapi jarang sekali menunjukkan marahnya. Tetapi bila dia sudah ke tahap yang dia tidak mampu untuk mengawal kemarahannya, dia akan mengangkat tangan. Oke, saya melihat energi seperti itu ya. Seorang yang membawa tangan sekali apabila dia meluahkan perasaan marahnya. Nah, ini mungkin energi sebahagian kecil yang saya katakan dia adalah pasangan sampai selama-lamanya buat Anda. Terutama sekali jika bertemu dengan Anda, dia sudah pernah mengalami beberapa siri kegagalan dalam hubungan. Ada sesuatu yang berlaku dari masa lalunya. Pernah melakukan kesilapan pada masa lalunya. Kesilapan demi kesilapan dalam hubungan. Dan pertemuan dengan Anda bukanlah satu kesilapan, bukanlah satu pembelajaran. Tetapi dia sudah belajar daripada perbuatan masa lalunya. Mungkin salah satu perbuatan masa lalu yang dilaluinya adalah mencederakan pasangan. Ataupun pasangan, Anda pernah dibuli oleh pasangan. Anda berdua pernah mengalami hubungan yang sangat luar biasa teruk lah. Saya memberikan energi seperti itu pada masa lalu. Sama ada Anda pernah mencederakan pasangan ataupun Anda pernah dicederakan oleh pasangan dan sudah belajar daripada kesilapan lalu. Ini menjadikan diri pasangan Anda seorang yang walaupun panas baran tetapi sangat bersabar. Penyabar dapat menahan diri daripada mengambil tindakan terburu-buru, mengambil tindakan yang pada akhirnya merosakkan hubungan. Saya juga melihat energi seseorang yang pernah dipenjarakan di sini. Jadi ada dua penjara yang saya lihat. Penjara fizikal, dipenjarakan, ditangkap polis dan dimasukkan ke dalam lokap, dalam penjara. Yang kedua, seseorang yang pernah dipenjarakan secara spiritual. Terpenjara secara spiritual. Kita lihat tarot card. Karakter pasangan kumpulan 4.
Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terasa, yang tidak dijangkakan oleh kumpulan 4 sebagai panduan dan juga sebagai pencerahan. Berikan saya 5 karakter tersembunyi. Karakter tersembunyi pasangan kumpulan 4. Karakter tersembunyi pasangan 4. Terima kasih. Nah, bila saya katakan karakter tersembunyi, ini adalah kepribadian, sikap, dalaman, luarannya yang dia coba untuk menutupnya agar tidak ditonjolkan, tidak ditunjukkan kepada luar. Sesuatu yang berusaha untuk disembunyikan ataupun kepribadian, sikap yang tidak Anda ketahui, tidak Anda nampak. Okay? Jadi reading ini adalah untuk energi pasangan sekarang dan juga masa depan. Sekarang dan juga masa depannya. Saya berusaha untuk menutup reading, untuk menutup energi pasangan masa lalu. Jadi apapun yang terbacakan di sini adalah untuk sekarang dan juga sebahagian kamu masa depan. Jika Anda dah hadir di sini sebagai single, ini adalah pasangan masa depan Anda. Dan mungkin saya juga terpanggil untuk memberi peringatan kepada yang single hadir di sini ya. Jika pada masa akan datang Anda menemui pasangan yang mengingatkan engkau kepada kesilapan masa lalumu, coba berdamai dengan situasi. Mungkin akan berlaku pergaduhan yang sangat besar dalam hubungan. Berdamai dengan masa lalumu. Jadi bagaimana cara untuk berdamai dengan masa lalu? Akui kesilapan, berusaha untuk berubah. Ada perkara dalam hidup ini yang ada kalanya kita diajar untuk bagaimana untuk mengasihi diri dan untuk meninggalkan satu hubungan. Karena ada sikap di dalam diri kita, ada beberapa ya, ada di antara kita yang sangat sukar untuk menarik diri daripada energi. Oke. Karakter tersembunyi. Ace of Pentacles, Ace of Coins. Ten of Cups. Oke. Wow. Dia masih tercari-cari hubungan yang tepat, hubungan yang saya merasakan energi seseorang yang masih membuka diri kepada kemungkinan akan ada. Dia mengharapkan hubungan kekeluargaan yang sangat harmoni. Ini energi seseorang yang sentiasa ingin mencari peluang-peluang untuk memperbaiki rezekinya. Peluang-peluang untuk memulakan sesuatu yang membawa kestabilan keuangan. Dan saya juga mengesan energi, walaupun ini bukan Four of Coins, tetapi dia seperti sangat berusaha untuk melindungi apa yang dia ada, rezeki yang dia ada, uang yang dia ada. Dia berusaha untuk melindunginya agar tidak, mungkin pada masa lalu dia pernah diambil kesempatan, dia pernah ditipu, dia pernah menandatangani perjanjian keuangan yang pada akhirnya membawa kesulitan kepada dirinya. Jadi dia bila berkaitan dengan keuangan, dia sangat tertutup. Dia sangat melindungi apa yang dia ada. Mungkin Anda melihatnya sebagai seorang yang kedekut, tetapi bagi dirinya, dia bukan kedekut untuk memberi, tetapi dia mahu ada tersimpan untuk masa depan keluarga. Yang baiknya, energi di sini, simpanan yang dia ada bukan dia simpan untuk dirinya sendiri, tapi dia lebih kepada mengingat masa depan keluarganya. Dia ada energi The Lovers. Sentiasa
sentiasa siap, sentiasa siap untuk pergi seandainya perlu, tetapi dia juga sangat mencintai pasangan, tetapi sentiasa siap untuk pergi. Sebahagian Anda, wow, saya tidak pasti. Apa ya? Karena saya mendapat dua energi di sini. Saya mendengar ada yang dia sebenarnya begini, dia sebenarnya tidak ada kesanggupan untuk berkongsi pasangan, tetapi seandainya pasangan harus memilih untuk seandainya dia harus diletakkan untuk dalam situasi memilih, dia memilih untuk melepaskan pasangan demi untuk pasangan bersama dengan orang yang disayanginya. Oke. Dia seorang yang sangat tertutup. Jadi bila seseorang yang tertutup ini, dia tidak terlalu bercerita tentang hal pribadinya. Berapa uang yang dia ada, apa pekerjaan yang dia lakukan, dia tidak bercerita semua tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. Apapun tentang dirinya ya. Jadi agak rahasia orangnya ya. Dia menjalani kehidupan seolah-olah hidup ini, dia sentiasa menjalani kehidupan seperti dia merasakan, dia sentiasa berada dalam energi berkelimpahan. Walaupun dia tidak berkecukupan, walaupun tidak cukup, tidak berkelimpahan, tetapi dia menjalani kehidupan seolah-olah hidup ini penuh dengan kelimpahan. Di bawah dek dia ada the full card. Dia reset kembali perjalanan hidupnya. Dia menulis semula perjalanan hidupnya, cerita hidupnya. Dia coba untuk melupakan apa yang pernah berlaku di masa lalu. Karakter pasangan kumpulan 4. Sesuatu yang dapat dilihat. Sikap yang ditonjolkan dapat dilihat secara luaran. Untuk penjelasan, untuk pencerahan, kumpulan 4. Oke, saya juga merasakan energi seseorang yang sangat rajin. Dia bukan rajin bekerja ya, dia fokus dengan apa yang dia inginkan. Karena saya mendengar saya akan dapatkan apa yang saya mau. Jadi fokus ya, dia sangat fokus dalam mencapai impiannya, mencapai keinginannya. Dalam diam, ini sesuatu yang tidak Anda ketahui ya, dalam diam dia berjanji untuk membahagiakan pasangan. Dalam diam, walaupun dia tidak menyebut dengan perkataannya, saya tidak pikir kamu ada mendengar ini daripada mulutnya. Dia tidak pernah berjanji dengan Anda untuk membahagiakan Anda. Anda adalah satu-satunya dalam hidup Anda. Tetapi dalam diam dia berjanji kepada diri sendiri untuk membahagiakan pasangan. Jadi saya rasa kalau ada konflik antara Anda berdua, dia tidak banyak cakap. Dia tidak, walau ada konflik, dia berusaha untuk tidak mencetuskan drama dalam konflik antara Anda berdua dalam hubungan Anda. Oke, Five of Wands. Kamu melihat dia seorang yang sentiasa. Kamu merasakan, bagi Anda kumpulan 4, apa yang saya lihat ya di sini.
kamu sentiasa berada di dalam energi in competition dengan orang lain. Mungkin dia seorang yang kamu merasakan dia seperti seorang yang sentiasa mendapat perhatian, saya merasakan. Ada di antara Anda yang Anda merasakan dia seperti sentiasa ada orang lain di luar. Dia menduakan kamu. Mungkin karena masa lalunya dan masa lalu Anda. Jadi kamu sentiasa berada dalam, bila berkaitan dengan hubungan dengannya, Anda sentiasa berada dalam seperti perlombaan untuk menjadi yang terbaik dalam hidupnya. Ataupun untuk kumpulan 4 saya mengesan energi kedua-duanya seperti cerminannya. Kamu merasakan dia ini sentiasa merasakan kamu menduakan dia. Kumpulan 4. Kamu rasa seperti dia sentiasa mewujudkan drama dalam hubungan ini. Tetapi yang Anda tidak ketahui, sebentar tadi saya sudah katakan yang Anda tidak ketahui, dia berusaha untuk tidak menimbulkan drama dalam hubungan ini. Karena dalam diam, dia coba mencapai impiannya untuk mendapatkan pasangan yang terbaik dalam hidupnya. Dia mencari soulmate dia sebenarnya. Jadi saya merasakan walaupun ada kalanya dia rasa seperti Anda bukan orangnya, tetapi dia berusaha untuk berpikiran positif. Anda adalah orang yang mampu membahagiakannya dan dia berusaha untuk membahagiakan Anda. Di bawah dek ada di Hierophant. Kebanyakan kamu di sini kamu sudah ada ikatan yang sah dengannya ataupun menjalani hidup seperti suami istri. Three of Pentacles, dia seorang yang rajin bekerja. Itu ya, karakter yang tersembunyi, dia memang fokus untuk mengejar impiannya, dan itu juga yang terlihat secara fisikal dia sangat fokus kepada pekerjaan. Ada kalanya kumpulan 4 Anda merasakan dia lebih memilih pekerjaan karirnya berbanding diri Anda. Dia seorang yang happy go lucky bagi Anda, sentiasa tersenyum, sentiasa bahagia. Anda merasakan, Anda tidak pernah melihat dia memperlihatkan reaksi punya masalah. Dia sentiasa ceria, dia sentiasa nampak seperti tidak ada masalah. Sebenarnya dia bukan tidak ada masalah, dia ada masalah, tetapi dia seorang yang berusaha untuk tidak menunjukkan masalahnya. Mungkin sebahagian Anda, kumpulan 4, kamu merasakan dia seorang yang punya jiwa kekanak-kanakan, sentiasa ceria. Maksudnya bukan tidak pandai membuat keputusan, tetapi dia sentiasa ceria, tidak fokus kepada masalah dirinya. Sukakan kanak-kanak juga mungkin di sini. Kamu melihat dia seorang yang sudah banyak mengalami perubahan. Ya, itu tepat. Dan dia seorang yang sangat membahagiakan Anda. Oke. Wow. Dia ada Empress dan Emperor. Quality Empress, quality Emperor. Jadi keempat quality Queen ada dengannya, keempat quality King ada dengannya. Jadi ini adalah gabungan orang yang sangat intuitif. Dalam diam dia intuitif. Seorang yang pengasih, penyayang, mengasihi. Oke, dia saya merasakan masa lalunya, karena pada masa lalunya dia pernah melakukan kesilapan karena tidak balance energinya. Dia ada keempat energi king, keempat energi queen,
pada masa lalu energi Queen of Swords, King of Swords dan juga Queen of Wands. Energi negatif Queen of Wands itu dan King of Wands lebih menonjol dalam dirinya. Jadi saat ini saya melihat keseimbangan dalam energinya. Jadi dia rajin berusaha, sikap boleh mengawal emosi karena Queen dan King itu ada kalanya agak panas baran dan juga mulutnya sangat pemilihan bahasa yang sangat kasar ya. Mungkin seorang yang suka berolahraga, mengamalkan cara hidup yang sehat, suka bersukan ya, exercise, ke gym. Energi itu yang saya lihat di sini. Nine of Cups. Ini seperti senang dibincang ya orangnya. Senang untuk dibawa berbincang. Kalau Anda minta pertolongan dengannya, sedaya upaya dia coba membantu. Tetapi karena dia ada Seven of Wands di sini. Tetapi kalau dia merasakan kalau membantu Anda itu boleh menjatuhkan dia, boleh merosakkan keharmonian kebahagiaan dia, boleh menjejaskan pekerjaannya, dia tidak akan ragu-ragu untuk menolak. Dia tidak akan ragu-ragu untuk mengatakan tidak. Okay? Sekali lagi di Hierophant, di energi di bawah ini. Jadi ya, saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Untuk Anda yang belum subscribe, sudi-sudikan subscribe, like, dan share video ini. Hingga jumpa lagi di reading akan datang.